masih ada yang belum hadir ya. Kita percaya pengurapan Tuhan sudah penuh atas saudara-saudari perlengkapi. Yang kita percaya waktunya kita bersama-sama bangkit, kita mengarahkan hati kita, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan melalui hidup kita, dan kita boleh melihat biarlah Tuhan bekerja, Tuhan melawat, dan ada jiwa yang kita boleh bawa. Amin. Baik, kita mau siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Ada hal di hidupku yang luput darimu, kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segala
Kita mau katakan sama-sama anugerah-Mu Tuhan bagi hidupku. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu.
kami Tuhan, tapi kehendak-Mu lah yang jadi dalam setiap hidup kami. Rancangan-Mu melebihi dari rancangan kami ya Tuhan. Jalan-jalan-Mu melebihi dari jalan-jalan kami. Begitu ajaib, begitu dahsyat dan luar biasanya Engkau Tuhan. Allah yang kami sembah, kami tinggikan, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih betapa kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Pribadi yang ajaib dan luar biasa yang mau tinggal di dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Pribadi yang tadinya tidak ada apa-apa menjadi sekarang menjadi pribadi yang luar biasa. Itu adalah karena Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa diam di dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur begitu kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dialah keberhargaan kami Tuhan. Kami menyatakan melalui setiap perbuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk jamuan Tuhan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur, kami menikmatinya Tuhan. Dan kami mau mengalaminya secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita mengucapkan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Sore hari ini kita mau membawa pujian kita yang terbaik buat Allah kita ya. Sekali lagi, angkat tangannya yang kemarin ikut retreat 2 hari ya, dari hari Jumat sampai Sabtu. Angkat tangannya. Oh iya. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan lagi untuk Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Amin. Kita percaya kita di tempat inilah orang-orang yang terbaik yang Tuhan boleh pilih. Dan kita mau membawa pujian kita yang terbaik hari ini buat Tuhan kita. Kita katakan, kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gema. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Lagi kita katakan, kami datang bawa pujian.
Sore ini kita mau katakan Tuhan baik di dalam setiap hidupku. Kalau kita ada hari ini, kalau kita dipilih Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Bukan oleh karena diri kita, karena kalau diri kita ini penuh dengan dosa ya. Tapi Tuhan melihat orang yang berdosa, bukan orang yang baik-baik saja ya. Tapi dia memilih orang yang berdosa. Sore hari ini kita mau katakan Tuhan baik di dalam setiap hidupku. Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, saya undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Silakan Pak Yandi. Boleh kasih satu lompatan dong? Ya, 1, 2, 3. Yang pojok belum ya. Satu kali lagi lompatan. 1, 2, lompat. Yeay, tadi kan udah nyanyi. Melompat buat siapa? Buat Yesus. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan terima kasih
Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Kau beri bagi kami semua dan juga anak-anak kami Tuhan. Mari Bapa, penuhlah sukacita kami bersama-sama, dan kami boleh melihat anak-anak kami ada di depan kami saat ini ya Tuhan. Mari Tuhan tolong dan Tuhan pimpin di dalam sekolah minggu mereka di sore hari ini Bapa. Dan biarlah seluruh kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan terus dinyatakan bagi anak-anak ini. Mereka boleh dibentuk, mereka boleh diajar, dididik, dan diarahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh berkuasa di dalam hidup mereka, di sepanjang hidup mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan juga akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Mari kami mendukung sekolah minggu mereka, untuk para pengajar juga Tuhan berkahi, Tuhan limpahi dengan hikmat yang daripada Tuhan sendiri, sehingga apapun yang diajarkan kepada mereka benar-benar menjadi kehendak Tuhan, dan anak-anak ini juga boleh diubahkan semakin segambar dan serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak kami dalam sekolah minggu mereka dari awal hingga akhirnya ke dalam pimpinan tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yes, terima kasih Bapak yang baik. Ini hidup kami ya Tuhan. Sepenuhnya kami mau berikan persembahan bagi Engkau. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang, Yesus Tuhan, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini
Kami yakin bahwa namamu, bahwa kuasamu, bahwa seluruh kebenaranmu Tuhan, dan juga keselamatan yang daripada Engkau akan sampai ke ujung-ujung bumi Bapa. Dan kami tahu kuasa Tuhan sedang bekerja saat ini. Sampai bumi penuh dengan kemuliaan Engkau ya Tuhan. Sampai seluruh bumi mengagung-agungkan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk sore hari ini, waktu yang Kau berikan untuk kami boleh beribadah. Berbicaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus dan hikmat Tuhan biarlah tercurah pada waktu-waktu ini. Kami mau serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan untuk mendengar seluruh kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang hanya tertuju kepada Engkau ya Tuhan, dan dengan seluruh hidup kami yang siap untuk mengerjakan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi juga seluruh jemaat di tempat ini maupun yang beribadah secara online di tempat mereka masing-masing. Kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berkata, amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Selamat sore. Saya ingat ya, kalau lagi pergi gitu ya ke Tanjung, pasti lewat Binuang. Nah, di daerah situ ada satu rumah yang udah terkenal. Tiap kali lewat situ pasti wah, pasti wow gitu ya. Yang belum pernah lihat ada? Belum ya? Ada? Ada nggak? Ada. Oke. Nanti minta ajak sama siapa yang mau bawa ini. Ya, jangan minta ajak sama saya. Oke. Nah, rumah itu gede. Itu juragannya Binuang, sultannya Binuang. Ya, sultan. Satu hari teman saya pernah cerita, dia yang ngerjain gordennya semua di rumah itu. Dia bilang, Dek, itu pembantunya, yang ngurusin taman, itu ada sekian orang. Terus yang ngurusin kebersihan dalam rumah, ada sekian orang. Terus yang ngurusin makan, yang ngelayanin kami yang kerja di situ, ada beberapa orang juga. Jadi dari depan gerbang sampai ke dapur belakang situ, penuh banget tuh. Ya. ART-nya, asisten rumah tangganya. Rumahnya gede. Wih, udah dah, gak ketulungan. Lalu apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Nah kalau rumah gede, kira-kira pondasinya kuat nggak? Nah, kokoh nggak? Sayang, bangun mahal-mahal, tapi pondasinya nggak kuat, nggak kokoh, terus nggak dirawat pula. Mubazir kan, buang-buang uang kan. Ya, masih relate dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Membangun dasar iman yang kokoh. Kalau bicara kokoh-kokohan gitu ya, masih ada slogan kokoh terpercaya. Ingat? Mona mungkin tahu, semen gitu. Saya nggak sebut mereknya ya, nanti dikira beriklan lagi. Oke, nah hari ini kita akan belajar membangun dasar iman yang kokoh. Kokohnya seperti apa? Ya kan? Banyak orang berkata hari ini, saya kuat kok, saya bisa kok. Itu bukan apa-apa. Toh saya masih bisa gagang, saya masih bisa kuat. Saya masih bisa berdiri di hadapan Tuhan. Tunggu dulu. Kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Makanya tadi, dirawat, dipelihara, supaya dia tetap kokoh. Kita berdiri, kita ada beribadah di tempat ini pun, tuh lagi dibangun tuh pondasinya. Biar kokoh, nah kelihatan banget. Ya, oke. Mari kita lihat. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27.
Ya. Oke, ini sudah sangat common sekali ya, sangat umum sekali buat kita semua. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Next. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tuhan udah bilang, dirikan rumah di atas batu. Batu. Identik dengan kekuatan. Identik dengan durable. Daya tahannya. Identik dengan kekokohannya. Ya. Bisa nggak sih bangun rumah tanpa di atas batu? Bisa. Ya. Ada orang teknik sipil di sini? Ada? Nggak ada? Ya? Nggak ada ya? Oke. Nah, pondasi itu menentukan seberapa kuat dan seberapa tahan lamanya sebuah bangunan. Ya. Saya juga ingat, dulu saya tinggal, itu bergaul karib dengan yang namanya air. Ya. Rumah saya itu selalu mepet-mepet air. Jadi pondasinya itu harus benar-benar nih tertancap. Karena air itu kan labil. Ya. Tertancap. Banyak sekali bikin pondasi. Kalau dikenal itu sebagai pondasi rumah panggung. Ya. Itu udah terkenal, udah biasa sekali kalau di daerah Banjarmasin. Satu ketika pas air surut, pondasi itu kelihatan. Ya. Kelihatan, kemudian ada yang menggantung klewer-klewer begini pondasinya. Wih, ngeri banget nih. Ya. Pada saat berjejak di atas pondasi itu, ada kemungkinan kita bisa jatuh. Terperosok. Karena pondasinya juga gantung. Ya kan? Bahaya sekali. Bertahun-tahun saya hidup dengan model begitu. Ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan bawa ke sini, saya bisa tinggal di Banjarbaru dan saya benar-benar bisa ngelihat rumah yang punya pondasi batu itu seperti apa. Ya. Nah, jadi kita lihat balik, kembali kepada firman ini. Pentingnya pondasi. Buat apa sih? Itu tadi. Dia menentukan seberapa kuat, seberapa kokoh, seberapa tahan lama bangunan bisa berdiri. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi di Matius 7 ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu. Ada dua. Satu, yang didirikan di atas batu, stay dia. Ya. Kemudian yang tidak didirikan di atas batu tetapi di atas pasir, berantakan. Kalau bahasanya itu ambiar. Hancur. Ya. Rapuh sekali dia. Sangat mudah sangat mudah rubuh. Dan itu nggak kokoh, nggak tahan lama lagi. Ya. Nah, kemudian kita balik lagi. Tadi kita udah tahu pentingnya pondasi. Kenapa? Pertanyaan berikutnya sekarang. Oke, mari kita lihat di Roma pasal 1 ayat 17. Betapa pentingnya iman yang kokoh sebagai pondasi hidup kita hari ini. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Keep itu satu, kemudian berikutnya kenapa? Yakobus pasal 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Punya iman enggak? Iya. Perbuatannya mana? Belum. Udah sempurna belum? Belum. Bukan saya yang bilang. Yakobus 2 bilang begitu. Jangan sembarangan. Kita beribadah hari ini.
kita sedang building juga iman kita. Sedang komsel, diajak PA, diajak bersekutu, fellowship, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita sedang membuilding supaya tadi kokoh iman itu. Beberapa waktu yang lalu sebelum Lebaran saya juga lagi cosplay gitu ya. Cosplay jadi tukang cat di rumah saya. Rumah saya itu udah nggak nyaman banget kelihatannya. Ada jamur-jamur di tembok gitu. Bertahun-tahun nyari tukang susah. Dapat tukang belum tentu ngerjainnya sesuai selera kita. Bayarnya mahal lagi. Saya kerjain sendiri. Ya itu tadilah. Kerjain sendiri. Gitu. Sampai tadi siang. Saya belajar. Bangunannya udah kokoh. Bangunannya udah tahan lama. Tapi kalau rumahnya coreng-moreng begitu, penuh jamur, kira-kira layak nggak buat ditinggali? Ngeri. Mungkin ada beberapa yang bisa betah. Tapi kalau saya sih, aduh, udah terganggu banget lah pokoknya. Ya. Jadi saya usahakan, cat pelan-pelan. Sampai malam, sampai luar saya pasang lampu juga, tetangga lewat. Lembur om, iya. Ya. Bahkan saya bilang, orang lain yang lebaran, malah saya yang sibuk ngecat rumah. Ya. Itu. Nah jadi saya belajar ya, bahwa benar-benar dengan perbuatan-perbuatan kita itu kita sedang memoles bangunan rohani, bangunan iman kita tadi. Ya, kalau nggak dicat nanti jamur, kemudian nanti keropos aciannya, ondrongannya itu, akhirnya rumahnya nggak tahan lama. Kita bisa membangun, oke. Bahan-bahan terbaik disiapkan. Tapi dalam urusan merawat, nah ini bisa jadi satu tanda tanya besar. Bisa nggak? Ya. Nah, jadi kita lihat lagi. Tadi udah saya kasih garis bawah warna merah. Ada keywordnya di situ ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya. Mau jadi orang benar, ya hiduplah oleh iman. Mau imanmu sempurna, hiduplah dengan perbuatan. Sesuai dengan apa yang tadi katakan. Orang benar hidup oleh iman. Bukan iman yang KW, bukan iman kaleng-kaleng. Tapi iman yang benar-benar dibangun dengan dasar yang kokoh. Gak bisa main-main dengan yang namanya iman. Jadi kesimpulannya apa? Ini bukan terakhir ya, karena saya ngomong kesimpulan, jadi belum selesai, belum. Ya, oke. Nah, jadi kita bicara iman, iman itu hidup di dalam perbuatan. Untuk apa? Supaya kita berubah, diproses. Ada hal-hal baru yang Tuhan berikan buat kita. Ada pencerahan, ada pemahaman, ada pengertian, ada pengenalan yang baru. Supaya kita terus diubahkan serupa dengan dan segambar dengan Kristus. Kemudian yang ketiga, tadi tujuannya adalah sempurna. Saya kan sudah rajin, Kak, Bang. Datang, ibadah raya nggak pernah telat. Datang ke komsel juga. Diberikan tugas pelayanan, oke. Dikerjakan semua. PA juga rutin, tertib. Banyak hal sih sebenarnya. Tapi bukan satu-satunya. Itu parameter atau indikator iman yang kokoh. Woi, kok bisa? Muncul lagi pertanyaan kan? Ya. Oke. Berikutnya. Apa yang diperbuat oleh iman? Udah, saya percaya. Kalau baca Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu pasti ketemu yang beginian. Ya. Orang buta bisa ngelihat karena iman. Orang bisu bisa ngomong, bisa bicara karena iman. Orang lumpuh bisa berjalan, yes, karena iman. Ya. Diturunin tuh dari plafon, dibongkar atapnya, jebret, biar ketemu Yesus. Orang yang sakit sembuh, asal menyentuh jubahnya saja,
yang pendarahan, bisa sembuh. Nyentuh jubahnya doang, tapi ini bukan okultisme gitu ya. Bukan jijimatan. Tapi memang kuasa itu mengalir. Karena juga yang sakit tadi punya iman. Ini yang paling hebat. Lazarus mati, bangkit. Waduh, keren banget. Kalau kita punya iman. Jadi jangan main-main dengan iman. Ini dahsyat sekali, luar biasa sekali. Dia bisa mengubahkan banyak hal yang tidak benar. Dia bisa mengubahkan sifat-sifat yang enggak baik. Karena iman itu bekerja di dalam diri kita. Dan kita pengen iman itu sempurna. Oke, berikutnya. Lalu apa? Nah, ini unik gitu ya. Uniknya kenapa? Oke, ada gambar gereja di situ. Prepare inside. Terus keluar ke dunia untuk fight outside. Jangan kebalik. Fight inside di dalam gereja. Tapi di luar sana sedang merancangkan banyak hal yang tidak baik, tidak benar. Kebalik. Ya, nanti kita lihat apa aja sih yang bisa ditimbulkan oleh iman yang tadi tergerogoti, yang tidak kokoh. Padahal dia bekerja luar biasa sekali untuk mujizat. Ya, oke. Nah seharusnya, idealnya, yang Tuhan mau adalah orang benar hidup oleh iman. Tadi dikatakan akan hidup oleh iman. Ya, hidupnya di mana? Nah, ini dia. Hidupnya di dalam komunitas, di dalam gereja. Diajar di sana. Diarahkan di sana. Diubahkan di sana. Jadi garam, ceri terang. Terus berproses. Lalu apakah stay di dalam gereja doang? Stop berhenti di dalam gereja. Hey, ada kehidupan rohani, ada kehidupan jasmani kita. Hidup jasmani kita sedang menginjak bumi, ada di tengah-tengah dunia. Tapi dunia yang macam mana sih? Ya, dunia yang harus kita perjuangkan, yang harus kita fight di situ. Makanya di dalam gereja, kemudian kita keluar ke dunia, kita sedang fighting. Ya. Jangan fight-nya di dalam gereja, tapi di luar mengkeret. Ya, takut. Ternyata dunia begini. Saya nggak bisa, saya nggak tahan. Saya di dalam gereja saja. No, bukan begitu yang Tuhan mau. Nah, kita lihat ya. Fakta-fakta hari ini. Kenapa tadi saya bilang jangan dibalik? Ya. Jangan dibalik, fight-nya inside. Ada kekacauan-kekacauan di dalam gereja. Ya nanti cari tahu sendiri lah ya, karena kalau saya buka mungkin agak-agak mengganggu gitu ya. Oke, perselisihan antara jemaat dengan gembala. Woi, ada satu gereja yang gembalanya, pendetanya lagi khotbah begini, woi turun. Ngeri kan ya, saya juga horor. Mudah-mudahan jangan terjadi sama saya gitu. Ya, suruh turun gitu. Perselisihan. Kemudian perebutan aset atau harta inventarisnya gereja. Wah itu dulu gue yang bangun, itu dulu duit gue yang paling banyak. Awas kamu ya. Rebutan. Terus orang datang ibadah, itu masing-masingnya bawa hartanya. Pakai baju sekian puluh juta, pakai sepatu, pakai tas gitu ya. Macam-macam. Ini mau ke gereja atau fashion show. Ini bisa jadi kekacauan di dalam gereja. Ya. Flexing kekayaan atau hedonisnya jemaat. Terus ada penyimpangan seksual, ada pemimpin, ada pendeta, ada pastor dan lain sebagainya yang terlibat di dalam penyimpangan seksual terhadap orang-orang yang mereka layani dalam gereja. Berikutnya, jemaat kawin cerai. Ya. Terus ada ambisi atau mengejar jabatan pelayanan tertentu. Saya kan udah lama
Jemaat di sini, umur saya sudah segini, kenapa saya nggak dikasih jabatan sih? Boro-boro ngurus jemaat, ngurus keluarganya aja babak belur. Minta jabatan, minta diangkat. Baca nanti syarat penilik jemaat. Ya, oke. Jemaat jadi pelaku tindak kriminal. Ini dia nih paling ngeri sekarang ya. Namanya sangat Kristiani. Tapi kelakuannya ternyata di dalam gereja dengan di luar sana berbeda. Ya. Giliran ketangkap, ternyata nyimpan harta banyak banget. Ada pencucian uang, ada korupsi. Nyimpan cewek di mana-mana. Ya. Ini di dalam gereja loh, bener. Kekacauan di dalam gereja. Kalau tidak punya iman yang kokoh. Ya. Oke, berikutnya. Tadi di dalam gereja, sekarang di dunia. Nah, yuk kita lihat. Pusing nggak sih ngelihat dunia? Ya pusing. Pakai banget. Tapi kita bisa tinggalkan dunia nggak sebelum waktunya Tuhan? Nggak bisa. Jadi jangan coba-coba ngelihat dunia model begitu, terus di dalam gereja kok berbeda, lalu Anda mengambil keputusan untuk tinggalkan dunia ini. Ya, no. Oke, peperangan. Rusia sama Ukraina itu udah setahun lebih. Saya ingat bulan Februari. Belum selesai perangnya. Banyak keadaan-keadaan, kondisi kemanusiaan yang di sini. Harga gandum jadi mahal, harga komoditi, minyak juga. Ya. Krisis finansial akhirnya. Kemudian kita pandemi penyakit kemarin, seperti COVID-19. Ini keadaan dunia kacau. Kemudian kita tarik lagi lebih sempit. Lapangan pekerjaan itu susah, sempit sekarang. Ya. Belum lagi yang sudah kerja. Jangan happy-happy dulu. Masih ada ancaman yang namanya PHK. Kalau udah bekerja sekian puluh tahun, Anda kurang produktif, apalagi ada di sektor swasta, be aware di sana. Waspada. Setiap saat orang yang masih seger, umurnya masih muda, yang skill dan kompetensinya lebih daripada kita, bisa menggeser kita. Jadi harus siap-siap. Ya. Nah, kemudian godaan cepat kaya. Nah, ini juga bahaya. Gara-gara sering lihat buka medsos, lihat Facebook, IG, TikTok, dan lain sebagainya. Enak banget ya kalau punya barang-barang yang mahal. Enak banget ya kalau punya uang banyak. Apa aja bisa dibeli. Mau pergi kemana aja juga bisa. Adalah cara yang tidak benar ditawarkan. Kalau iman kita tidak kuat, kita bisa tergoda. Paling gampang. Saya baca berita kemarin. Ngeri. Seorang pengawas pom bensin SPBU ketangkep. Dia gelapin duit bosnya. Hampir 400 juta. Kalau pom bensin itu duitnya banyak loh. Setiap hari itu transaksinya sampai ratusan juta. Ya. Tapi jangan coba-coba ditiru ya apa yang saya ceritain ini. Ya. Dia dipercaya pegang brankas. Kemudian dia harus setor sama bosnya, nggak disetorin. Dilaporin sama bosnya. Terus uangnya habis. Habisnya buat apa? Main judi online. Cuma lewat HP. Bayangin. Sekian ratus juta lewat begitu saja. Anda pikir itu cara cepat menjadi kaya? Nah, justru orang lain yang menjadi kaya karena nipu Anda lewat judi slot. Jangan salah klik. Banyak clickbait. Banyak site-site situs-situs yang nggak benar. Waspadalah di situ. Godaan cepat kaya. Mau cepat kaya sih boleh. Ya. Tapi caranya yang benar dong. Ada yang nggak mau kaya? Mau nggak? Mau. Kok cuma satu yang jawab? Yang lain nggak mau? Takut dengan firman. Orang yang beruang sangat sukar masuk kerajaan sorga. No. Takut dengan firman itu. Makanya nggak nyaut tadi ya.
Masih ada maknanya itu, ya. Nah, kemudian juga pergaulan bebas di luar nikah. Di luar sana sudah hidup sebebas-bebasnya, ya. Oke lah, ya. Udah biasa lah laki-laki dengan perempuan gitu. Nah, yang nggak biasa, yang lagi pusing banget, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Deh, kacau banget. Kadang saya berpikir, kasihan sekali Tuhan. Kenapa orang-orang tuh begini? Lama-lama kalau sejenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, manusia punah dari muka bumi. Mana bisa mereka bereproduksi? Iya toh? Tuhan udah tetapin, ya Adam sama Hawa, laki-laki sama perempuan. Plak. Jangan ditawar-tawar. Kalau nggak begitu, bagaimana bisa bertambah banyak, beranak cucu lah, berkuasa lah? Itu nggak bisa, nggak terpenuhi. Gagal lagi firman Tuhan. Hanya karena gara-gara manusianya. Tapi saya percaya, Tuhan itu penuh kasih karunia. Dan firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Yang menganggap gagal itu hanyalah manusianya. Setiap kekacauan yang ada di dunia, jawabannya selalu ada sama Tuhan. Nah, ya, kejahatan merajalela, ya. Orang bisa membunuh dengan gampang. Orang bisa melukai orang lain dengan mudah. Jangankan sama teman. Ya. Ada anak yang nggak dibeliin sepeda motor, ngerengek-rengek sama orang tuanya, dendam. Giliran lengah orang tuanya dibunuh. Adakah iman bicara di situ? Nggak ada. Jadi penting sekali kokohnya iman. Nah, ini juga yang saya amati di pergaulan orang-orang muda sekarang. Ada tren beda server dan lockout. Beda server apa? Berpacaran dengan beda keyakinan. Itu banyak sekali saya temukan. Saya bilang beda server. Ya. Kok bisa begitu? Ya, balik lagi. Anda sudah membangun iman belum? Apa yang dikerjakan supaya iman itu sempurna? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab gereja. Karena tadi kita prepare inside. Kita menyiapkan orang-orang di dalam. Wah, itu kan mereka masing-masing, pilihan mereka masing-masing. Iya. Tapi kalau kita tarik lagi, kenapa anak-anak bisa ada? Pasti ada orang tuanya. Di mana anak-anak ketika mereka belum bisa mandiri? Mereka tinggal di dalam rumah. Sama siapa? Sama orang tuanya. Jadi orang tua nggak gampang sekarang. Bukan soal makan minum pakai doang. Banyak hal. Saya nggak nakut-nakuti ya. Yang mau berkeluarga, saya nggak nakut-nakuti. Tapi ini fakta. Saya nggak ngadi-ngadi. Bener. Mungkin ada yang lebih senior dari saya di sini. Ada Eyang di sini. Dia lebih tahu. Ya. Saya nggak bilang asam garam ya. Nanti bisa jadi penyakit kalau kelebihannya. Tapi perjalanan hidup mereka sudah melihat macam-macam keadaan. Ya. Apalagi kami. Kami baru 18 tahun menikah. Ya. Belum apa-apa. Dan menurut kami sendiri, apa yang kami lewati, pengalaman yang kami kami pernah lalui gitu ya bersama-sama dengan Tuhan, itu masih belum cukup. Karena tantangan di depan sana masih sangat besar dan sangat besar. Kalau kita bilang, kemarin ya saya bilang, kalau kita bilang roh Allah dinamis, roh jahat juga dinamis. Jangan salah. Kita nggak bisa pakai cara-cara lama untuk melawan roh jahat hari ini. Pakai cara tahun 80-an. Roh jahatnya udah diketawain kita. Ketinggalan. Jadul. Gue nggak mau pergi. Caranya begitu. Gue udah tahu. Nah, ya kan? Pasti seperti itu. Ya. Tren beda server. Jadi anak-anak, orang muda,
Sungguh-sungguhlah ketika ada di dalam gereja. Benar-benar terus mempersiapkan diri. Kita nggak mau. Seingat saya di dalam Yesaya berapa gitu ya, nanti bisa dicari. Kita mungkin sering mendengar membangun reruntuhan berabad-abad. Tapi ada satu lagi ternyata di bawahnya. Coba di-spill lagi. Ini saya suka banget. Ya. Yesaya berapa ya itu? Ada yang bisa bantu saya? Sorry, Yesaya berapa? Yesaya 54 ya. Nah, Yesaya 54. 58 ya. Oke. Oke, saya masih ngeloading. Oke, ini kita lihat. Ya, Yesaya 58 ya. 58. Nah, oke. 58. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, ayat 12, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ya. Oke, itu bukan di situ, di 58. Oke, Yesaya itu dikatakan bahwa akan bangkit orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang memerintah dari kaummu sendiri. Ini pesan besar sekali, ya. Nanti coba sambil cari. Kita membangun reruntuhan yang berabad-abad. Oke, meletakkan dasar yang sudah ada, membangun kembali di atas dasar yang sudah diletakkan. Tapi kalau yang berkuasa itu bukan dari orang kita sendiri, set, lewat. Ya, ada ketemu mungkin di Yesayanya? Oke, ya. Nah, jadi kita membangun, kita berdiri lagi di atas dasar yang sudah diletakkan oleh pendahulu kita. Tapi kalau yang berkuasa bukan dari kaum kita sendiri, di zaman raja-raja itu sudah bongkar pasang. Ya. Raja sebelumnya taat, takut sama Tuhan, terus nanti muncul lagi raja yang baru, yang tidak takut akan Tuhan, yang sama sekali penuh dengan kejahatan. Capek enggak bongkar pasang begitu? Ya, balik lagi ke iman kita. Jadi yang berkeluarga, ada anak-anak di dalam keluarganya, persiapkan benar-benar. Ya. Supaya mereka menjadi generasi orang yang berkuasa. Karena hidup benar, iman yang sempurna, itu harus dikerjakan dengan perbuatan. Jadi di-prepare dong mereka, supaya mereka berkuasa. Katanya kepala, bukan jadi ekor. Sekali lagi, jadi orang tua itu tambah berat sekarang. Ya. Nah, oke, kita balik. Itu kekacauan, beda server. Kemudian lockout. Lockout itu ganti imannya. Tuker salibnya. Nggak nyembah Yesus lagi. Karena saya cinta sama dia. Gampang banget. Ya. Ini iman apa barang rusak? Barang rusak bisa ditukar toh. Tapi kalau iman bisa ditukar nggak? Ya kalau hanya urusan sasimo ya bahasa anak saya gitu, sana sini mau ya. Ya. Ya itu dianggap seperti barang rusak aja, udah gue tinggalin karena gue suka sama dia.
Yuk, kita yuk. Ini jadi tren sekarang. Ketika banyak orang yang disebut sebagai murtadin, kenapa kok dalam gereja malah banyak yang salah? Ini pertanyaan besar buat kita. Jadi gereja tuh tugasnya berat. Keluarga terlebih lagi. Kenapa? Keluarga kita nggak tahu. Misalkan adik-adik yang datang dari jauh, dari luar kota Banjarbaru. Keluarganya nggak ada di sini. Dulu hidupnya sama orang tuanya seperti apa? Bergaulnya seperti apa waktu zaman SMA? Kita nggak tahu. Tiba-tiba masuk ke dalam pelayanan, ada di dalam gereja. Terbongkarlah semua. Pusing nggak di dalam gereja? Iya. Jadi tugas utama yang pertama kali, mempersiapkan orang dalam keluarga. Kokohkan imannya, anak-anaknya. Supaya ketika dia keluar, kemanapun dia berada, dia tidak bikin kacau dalam gereja. Memang sih, gereja ngurusin orang-orang yang bermasalah. Sampai dibilang ya kemarin, GKKD itu yang suka ngurusin orang. Ya. Tapi kalau gemukin enggak, ya. Ngurusin iya. Beda lagi ya. Nah, jadi hati-hati. Kalau gereja tidak siap dengan keadaan anak-anak muda yang seperti itu ketika ada di dalam gereja, gereja bisa ngaco kayak tadi. Jadi kita harus tahu, puji Tuhan lah, bersyukurlah ada keluarga-keluarga yang ada di gereja ini. Sejak dari awal mereka muda. Karena nilai-nilai itu sudah tertanam. Ya. Jangankan suruh pelayanan, jadi WL, main musik gitu ya, di komsel gitu. Dulu di rumahnya aja sama orang tuanya, pulang sekolah tiap hari buka pintu kamar, ganti baju, makan sebentar, ngendon dalam kamar sekian jam. Kalau harinya nggak gelap, nggak keluar. Kalau nggak perutnya lapar, nggak keluar dari kamar. Gimana kita bisa percayakan tanggung jawab melayani orang lain? Ya. Apalagi kalau sudah urusan lawan jenis, enteng banget. Oke. Itu tadi macam-macam pusingnya kita, macam-macam ngaconya yang ada dalam gereja dan ada di dunia. Lalu kita ngapain sekarang? What now? Satu, miliki pengenalan yang sempurna akan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kalau kita tahu, kita kenal, tahu dulu lah ya levelnya, baru kenal. Kenal firman-Nya, kenal bagaimana teladannya, kenal bagaimana dia melakukan mujizatnya, kenal bagaimana pengorbanannya di kayu salib, etc. dan seterusnya. Kita terus kejar yang namanya pengenalan, supaya iman kita itu benar-benar strong. Berikutnya, udah tahu, udah kenal Tuhan, udah baca Alkitab, udah hafal ayat-ayat Alkitab. Ya. Langkah berikutnya adalah kita merenungkan dan melakukan kebenaran itu tanpa kompromi. Sekali lagi, tanpa kompromi. Jangan nawar-nawar. Kalau harus dibayar lunas, jangan pakai pay letter. Jangan pakai ngangsur, jangan pakai tunggu. Jangan tarsok, entar besok. Ya. Directly. Saat itu juga. Tanpa kompromi. Berikutnya yang ketiga, terhubung erat dan bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Udah kenal Tuhan, kemudian militan sekali sebagai orang, ya. Tapi kalau melupakan hubungan yang erat dan bergaul karib, itu lama-lama bisa hilang. Levelnya tuh bisa turun. Ya. Udah deh, gampang aja. Itu mahasiswa, ya. Mata kuliah apa ya, misalkan. Kalkulus. Kalkulus. Susah ya? Ada yang bilang susah?
Bu Titi jangan jawab. Gitu ya. Susah. Oke. Mau belajar mati-matian. Berapa SKS tuh Kak kalau ini? 3 ya? Oke. 3 SKS. Nggak tahu saya semester berapa ini. Mau belajar mati-matian. Giliran udah lulus ditanya lagi. Aduh lupa. Saya dulu belajarnya ya kebut semalam. Ya. Nah ini contohnya, dia bisa lupa. Karena tadi tidak terus mengulang, tidak terus terhubung, tidak terus melatih dan bergaul karib dengan Tuhan. Lupa deh. Lama-lama ya itu tadi balik. Nanti keluar ke dunia bisa kompromi. Bukan jadi orang yang militan lagi, kempes melempem. Ya. Nah, mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudari ya, kita menyadari bulan ini adalah bulan kematian Yesus dan kebangkitan Dia. Karena salib Kristus itu lebih dari sebuah simbol. Tapi di situ nyata sekali adalah kekuatan iman Kristen kita. Itu kekuatan kita. Ya. Oke, kemudian iman yang kokoh. Iman yang kokoh itu nanti gimana sih? Ya kalau berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan tantangan, pergumulan dan kesukaran hidup. Ada badai, ada hujan, ya. Baru ketahuan. Tadi bangunan itu pondasinya dibangun di atas apa? Di atas pasir, jebret. Habis. Berantakan. Ya. Oke. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Berkaitan dengan ayat ini, saya bisa bilang, saya sering temui ini di nisan kuburan, saya nggak nakutin loh ya. Bener nggak? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nih, kita hidup dalam pertandingan yang baik, kita mencapai garis akhir dan kita memelihara iman kita. Iman yang mana? Tadi iman yang dikerjakan. Iman yang membentuk kita menjadi orang benar. Yang dipersiapkan di dalam gereja. Untuk keluar di dunia sana. Untuk menjawab seluruh tantangan, masalah, pergumulan, kesukaran yang sedang terjadi. Ya, tapi saya kan juga banyak masalah, Kak. Saya juga banyak pergumulan. Lu kata lu doang. Kalau curhat, ya pembimbingnya juga banyak pergumulan. Iya toh? Tapi bagaimana kita memberikan respon? Bagaimana kita mengimplementasikan iman yang kokoh itu tadi? Itu bukan apa-apa. Itu bukan bagiannya kita. Tuhan sudah tebus. Jangan kerjakan lagi, jangan pusing lagi. Ya, banyak hal gitu. Sebenarnya kalau ini mau dibahas bisa 2 jam lebih gitu ya. Tapi saya skip ada beberapa ini. Oke, terakhir. Nah, keep the faith. Pelihara iman. Pegang itu erat-erat. Bangun itu dengan kokoh. Rawat iman kita. Sekuat apapun keadaan yang menerpa kita. Penderitaan, pergumulan, kesukaran, tantangan, hambatan, dan lain sebagainya. Saldo ATM saya tinggal saldo minimum, Kak. Gak bisa ditarik. Lalu bagaimana saya? Sementara ini baru tengah bulan. Itu menghalangi kita untuk terhubung dengan Tuhan. Enggak. Dulu saya begitu. Saldo ATM saya memang saldo minimum. Ya. Tapi ya enggak begitu juga kita. Males-malesan nanti ikut Tuhan, gitu ya. Meragukan kuasa Tuhan.
Kemudian juga nanti ada hal-hal yang tidak membuat kita hidup benar, berkompromi. Ya. Hidup kita nggak ditentukan oleh seberapa banyak saldo ATM kita. Hidup kita nggak ditentukan oleh omongan siapa. Nggak ditentukan oleh tas yang kita pakai, baju yang kita pakai, pakaian yang kita pakai, enggak. Hidup kita ditentukan bagaimana iman kita dibangun di atas dasar yang kokoh. Ketika Tuhan izinkan, banyak perkara terjadi dalam hidup kita. Yuk, bilang sama dirinya, I am strong. Bilang samping kiri kanannya, and you are strong. Ya, strong enggak? Strong. Ya, kokoh. Semangat enggak? Iya, semangat. Tunjukin. Semangat enggak? Iya. Giliran pulang gereja, aduh beras habis. Ya, itukah yang strong tadi dibilang di sini? Jangan diulang lah ya, model-model begitu tadi. Katakan terus, keep the faith, I am strong. Keep the faith, you are strong. Amin jemaat Tuhan. Ya, kalau kita sering ditanya kabar, baik, dahsyat, luar biasa. Benar-benar tuh buktiin. Ya. Bukan sekedar di mulut doang. Tapi benar-benar spiritnya. Kekuatannya. Karena ini iman kita. Ini bukan bicara orang lain. Bukan bicara siapa-siapa. Tapi iman kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, Kaulah bagian terbaik kami. Bagian yang tidak pernah tergantikan. Yang tidak pernah jauh dari kami, ya Tuhan. Kami mau menjaga iman kami. Kami mau terus memelihara iman kami. Dan terus membangun dasar yang kokoh atas iman kami, ya Tuhan. Mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan mengerjakan kehendak Engkau, ya Tuhan. Menyenangkan Engkau. Itulah tujuan kami. Untuk itulah kami ada hari ini. Ada di hadapan Tuhan dengan segala pergumulan, permasalahan, kesukaran kami, ya Tuhan. Kami mau memandang hanya kepada Kristus, satu-satunya sumber pengharapan dan sukacita kami, yang membuat iman kami semakin teguh, semakin kokoh. Kami ingin selalu dekat. Kami ingin mengenal Kau lebih lagi, ya Tuhan. Yesus. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Katakan sekali lagi, kita ingin selalu dekat dengan Tuhan. Yes. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Di hadapan Kau saat ini, kami ingin selalu dekat dengan-Mu. Kami ingin mendengar suara-Mu, ya Tuhan, untuk membangun iman kami,
lebih lagi percaya kepada Tuhan. Yes. Engkaulah bagian terbaik kami Bapa, yang tidak pernah tergantikan dalam hidup kami. Karena kami tahu hanya di dalam Engkaulah pengharapan kami, kekuatan kami, sukacita dan kemenangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala penebusan-Mu, segala karya-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh katakan dengan penuh kepercayaan, kami adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Adalah orang-orang yang benar-benar bebas dan merdeka, lepas dari intimidasi, lepas dari segala godaan-godaan dunia ini. Kami mau berproses dan belajar semakin serupa, segambar dan disempurnakan seperti Engkau dalam iman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selama milikmu. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Yes. Harta yang paling berharga hanyalah Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. Karena Engkau satu-satunya pribadi yang membuat kami Tuhan ada sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami gereja-Mu Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dimanapun, kapanpun Tuhan, dan keadaan apapun. Biarlah Engkau menemui kami adalah orang-orang yang setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami memberikan persembahan kami mau memberi dengan penuh sukacita kepada-Mu ya Tuhan. Karena berkat yang kami miliki adalah berkat yang daripada Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan setelah itu boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita akan kumpulkan persembahan kita mau katakan firman-Mu, kebenaran-Mu itulah yang menjadi kekuatan. Injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh, 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 kita bangkit
senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah senjata Allah. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 sebab itu ambillah senjata Allah. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam. Sekali lagi, sebab itu ambillah senjata Allah. Sebab itu ambillah, amin, senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh, 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 amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, sebelum kita melihat informasi pelayanan kita semuanya seminggu depan, ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin hari ini kali pertama beribadah di tempat ini, silakan untuk bangkit berdiri di tempat saja. Ada? Belum ada. Baik, kalau tidak ada saya persilakan tim multimedia. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Gereja Kristen Kemah Daud Banjarbaru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami bersuka cita atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bersama-sama kita akan menyaksikan informasi pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan. Pelayanan anak, Komsel Anak, pada hari Sabtu jam 2 siang bertempat di rumah Ibu Pendeta Pasti Ginting, Komplek Mustika, Palem, Trikora. Dan ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 4 sore bertempat di Aula Agape 2. Pelayanan pelajar, Komsel Pelajar setiap hari Sabtu jam 1 siang bertempat di Kompleks Mustika Indah 2, Blok D nomor 28. Pelayanan mahasiswa, Komsel mahasiswa 1 sampai dengan 7 pada hari Kamis jam 6 sore secara online dan onsite di wilayah masing-masing Komsel. Komsel mahasiswa 1 bertempat di Jalan Purnawirawan nomor 57A. Komsel mahasiswa 2 bertempat di Asrama Kalteng Putri. Komsel mahasiswa 3 bertempat di Kos Mayasari, Jalan Listrik 2. Komsel mahasiswa 4 bertempat di Rusunawa lantai 3, Jalan Unlam 3. Komsel mahasiswa 5 bertempat di Kos Mayasari, Jalan Listrik 2. Komsel mahasiswa 6 bertempat di Rumah Ibu Teresia, Jalan Pandawa, Trikora. Dan Komsel mahasiswa 7 bertempat di Jalan Purnawirawan nomor 57A. Pelayanan profesi, Komsel profesi pada hari Jumat jam 7 malam secara online dan onsite di Jalan Purnawirawan nomor 57A. Pelayanan keluarga, Komsel keluarga pada hari Jumat tanggal 5 Mei jam 7 malam akan dilaksanakan di rumah kediaman keluarga Bapak Dedi Febrianton. Informasi ulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Selamat ulang tahun untuk saudari Hana Nurinda pada tanggal 30 April.
selamat ulang tahun untuk Ibu Teresia pada tanggal 4 Mei. Selamat ulang tahun untuk Saudara Vanes pada tanggal 4 Mei. Dan selamat ulang tahun untuk Bapak Yandi Sutiono pada tanggal 4 Mei. Seluruh pemimpin dan jemaat GKD Banjarbaru selalu berdoa agar Bapak Ibu Saudara-saudari sehat, panjang umur, dan semakin bersemangat untuk menggenapi rencana Tuhan. Informasi pembangunan dan informasi pelayanan misi. Akan dibangun gedung sebagai tempat sarana ibadah dan gedung pertemuan serta sarana sekolah PAUD Generasi Cahaya Bangsa. Lokasi yang akan dibangun beralamat Jalan Perambayan, Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, dengan tanah seluas 1.480 meter persegi. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk terlibat dalam pembangunan gedung ini, dapat mengirimkan ke rekening berikut. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berkomitmen mendukung pekerjaan misi dalam menjangkau suku-suku bangsa, dapat mengirimkan ke rekening misi berikut, atau dapat meminta amplop persembahan misi kepada tim ASER yang sedang bertugas. Kami dari Panitia Retret Eagles Generation mengucapkan kepada seluruh donatur dan jemaat yang sudah mendukung dalam acara ini. Seluruh panitia Retreat Eagles Generation mengucapkan terima kasih atas dukungan doa, dana, dan daya dari Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berlangsungnya acara ini. Terus doakan kami agar kami terus antusias menjangkau sekolah-sekolah dan kampus-kampus bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita di sore hari ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi.
kami bersyukur kepadamu. Engkau sungguh luar biasa dan dahsyat ya Tuhan. Engkau akan kerjakan pekerjaan yang besar Tuhan lewat gerejamu ya Tuhan. Kami mau Tuhan, kami katakan kami mau Tuhan bekerja sama dengan Engkau. Kami mau menjadi rekan sekerjamu Tuhan. Saat pemulihan itu terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa buat Kalimantan Selatan Tuhan, di mana kami tinggal. Tuhan, kami berdoa, kami mohon supaya Tuhan Kalimantan Selatan ini semakin dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Mari bangkitkan seluruh gereja-gereja Tuhan di setiap tempat demi tempat ya Tuhan. Supaya seluruh gereja Tuhan apapun denominasinya, supaya kebenaran Allah ditegakkan di sana. Kebenaran Allah dilaksanakan di sana di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semakin banyak Tuhan bangkitkan Tuhan pengerja-pengerja di setiap gereja-gereja Tuhan. Supaya berita Injil itu semakin hari semakin Tuhan berdampak atas Kalimantan Selatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berkati Tuhan kota kami Banjarbaru di mana kami tinggal ya Tuhan. Terima kasih buat penempatan-Mu atas gereja-Mu ya Tuhan. Mari pakai kami sebagai gereja Tuhan, tubuh Kristus, menjadi bagian tubuh Kristus dari gereja lokal lainnya. Kami mau mengambil bagian Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau kerjakan lebih sungguh-sungguh lagi. Pakailah gereja di tempat ini untuk semakin lebih banyak lagi melayani generasi muda ya Tuhan. Baik mahasiswa, pelajar-pelajar, bahkan kami rindu menjangkau anak-anak lebih lagi, menjangkau keluarga-keluarga kaum profesi, menjangkau STA di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saat ini semua pelayanan Tuhan percayakan, berikanlah kami kemampuan untuk melipat gandakannya ya Tuhan. Karena itu kerinduan Tuhan, supaya kami beranak cucu bertambah banyak dan berkuasa. Itu berbicara pelipat gandaan ya Tuhan. Mari Roh Kudus, mari pakai kami semua Tuhan. Kami yang sudah Tuhan pulihkan, kami yang Tuhan sudah urapi ya Tuhan. Biarlah pengurapan ya Tuhan berikan kepada kami. Tidak hanya kami pergunakan untuk kepentingan kami sendiri, tapi sungguh Tuhan, kami semua mengambil bagiannya Tuhan. Untuk Tuhan pemulihan kota ini dalam nama Yesus. Berkati setiap saudara-saudaraku yang kerja di pemerintahan, sebagai tenaga, dosen, dokter ya Tuhan, guru, ataupun Tuhan kami berdoa yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta ya Tuhan, yang berbisnis, Tuhan urapi, Tuhan tolong semua. Jadikan kami semua menjadi alat Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kami, di lingkungan kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadikan kami menjadi tanda ajaibnya Tuhan tengah-tengah dunia ini. Lewat hidup kami, Tuhan bisa dikenal orang. Nama Tuhan bisa diberitakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu yang besar yang sudah menolong kami kemarin retret. Kami rindu hasil dari retret ini akan bangkit pengerja-pengerja lebih banyak lagi untuk menjangkau generasi muda. Terima kasih Tuhan, kami berkati Bamak Tuhan Banjarbaru, supaya melalui Bamak ini Tuhan, gereja-gereja semakin bersatu, gereja-gereja semakin bekerja sama satu dengan lainnya ya Tuhan. Mari Tuhan, pakailah Tuhan lembaga ini supaya sungguh bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan ke pemerintah, karena kami membutuhkan dukungan pemerintah untuk Tuhan insentif guru-guru agama ya Tuhan di Banjarbaru ini ya Tuhan. Kalau saat ini masih sebagian ditangani Bamak dan sebagian kami sudah mengusulkan kepada pemerintah kota dan mereka meng-ACC. Kami rindu di tahun-tahun ke depan bisa Tuhan sepenuhnya guru-guru agama insentifnya didukung oleh pemerintah kota kami dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan pakai wadah Bamak ini untuk Tuhan lebih lagi Tuhan bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan ke pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Sungguh kami serahkan hidup kami,
sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Berkati seluruh pelayanan yang kami kerjakan, supaya sungguh nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami semakin mengenal Allah yang kami layani, Allah yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan, buat sore hari ini kami serahkan hidup kami. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Mata Tuhan Dia arahkan kepada kita, dan Dia mau membawa kita di dalam jalan kemenangan-Nya senantiasa. Kami terima berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penghiburan pertolongan daripada Roh Kudus, bantu menghibur, menolong dan menyertai kita senantiasa. Dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Mari kita berkata bersama-sama. Amin. Selamat sore semuanya, Tuhan berkati. Selamat sore semua, Tuhan berkati. Berkati, selamat hari Minggu.